Piala AFF yang sampai detik ini belum masuk ke kalender FIFA membuat banyak klub-klub dari luar negeri enggan melepas para pemainnya untuk berlaga di ajang bergengsi Asia tersebut. Salah satunya dari Liga Australia yang sempat menolak untuk melepas salah satu striker timnas Indonesia, Rafael Strijk. Namun setelah melakukan nego panjang yang dilakukan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, Rafael Strijk akhirnya diizinkan dan akan segera bergabung dengan skuad Garuda di Myanmar. Sementara itu, melihat situasi yang ada saat ini jelas membuat tim-tim ASEAN mulai waspada meski Indonesia mengkonfirmasi akan pakai skuad U22, namun dengan bergabungnya sejumlah pemain abroad seperti tersebut sama saja seperti melawan tim senior. Sehingga Raja ASEAN Thailand sekali lagi memperingatkan untuk waspada dengan kejutan timnas Indonesia, di mana performa Garuda kurang dari 1 minggu lagi Piala AFF 2024 akan segera dimainkan. Persiapan demi persiapan juga makin intens ditingkatkan termasuk mematangkan konsep bermain yang diinginkan. Sementara itu, setelah melihat TC yang cukup singkat di markas Bali United dari 28 November hingga 4 Desember, timnas Indonesia kini tiba di Myanmar untuk menjalani laga perdana di babak penyisihan grup B Piala AFF 2024. Laga versus Myanmar sendiri juga akan berlangsung pada 9 Desember 2024 dan kabar bahagia menghampiri pasukan Garuda. Kabarnya salah satu striker andalan mereka yakni Rafael Strijk akhirnya mendapatkan izin dari klub setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang. Di mana manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan jika Rafael Strijk ini akan bergabung dengan skuad Garuda 1 hari sebelum match melawan Myanmar atau pada 8 Desember 2024. Sumarji mengatakan, alhamdulillah tadi siang dari klubnya Rafael memberikan izin agar Rafael bisa bergabung tanggal 8. Jelang laga perdana Piala AFF 2024 melawan Myanmar, timnas Indonesia harus merombak daftar pemainnya. Sebanyak 7 pemain dicoret dari pemusatan latihan atau TC, membuat skuad Garuda kini hanya menyisakan 24 pemain. Namun keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar. Apa sebenarnya yang terjadi di balik pencoretan tersebut? Awalnya 4 pemain harus dicoret lebih dulu akibat cedera. Mereka adalah Zaki Ashraf, Made Tito, Arsa Ahmad, dan Alvan Suaib. Kondisi fisik yang tidak memungkinkan memaksa Shin Taeyong untuk mengambil langkah ini, namun drama tidak berhenti di situ saja. Hanya beberapa hari sebelum keberangkatan ke Myanmar, 3 nama lagi tersingkir dari daftar. Kiper Ikram Al-Ghifari, Ananda Raihan, dan juga Armando Oropa secara mengejutkan juga tidak dibawa. Keputusan ini diumumkan langsung oleh manajer timnas Sumarji. Ada 3 pemain yang tidak dibawa timnas Indonesia ke Myanmar. Ketiganya adalah Ananda Raihan, Ikram Al-Ghifari, dan Armando Robert Oropa, kata Sumarji kepada wartawan. Spekulasi di balik pencoretan, yaitu pengurangan jumlah pemain dari awalnya 33 menjadi 24 ini mengundang spekulasi. Apakah pencoretan ini murni strategi pelatih atau ada alasan lain yang belum terungkap? Beberapa sumber menyebutkan faktor non-teknis seperti kurangnya persiapan mental ataupun persaingan ketat di posisi yang sama turut mempengaruhi. Di sisi lain, 4 pemain yang masih belum bergabung menambah kompleksitas situasi. Asnawi Mangkualam dan juga Rafael Strijk dijadwalkan langsung menyusul ke Myanmar. Sementara Ivar Jenner dan juga Justin Hubner belum mendapatkan izin dari klub mereka. Apakah absennya 2 nama ini akan mempengaruhi kekuatan skuad? Justin Hubner dan juga Ivar Jenner dipastikan tetap masuk skuad timnas Indonesia yang akan tampil di Piala AFF 2024. Hal itu disampaikan manajer timnas Indonesia Sumarji. 2 pemain terakhir yang dicoret sebelum berangkat ke Myanmar adalah Ananda Raihan dan Armando Robert Oropa. Saat ini skuad timnas Indonesia sudah berangkat ke Myanmar dari Jakarta. Dalam skuad tersebut hanya ada 22 pemain. Mereka adalah pemain yang ikut pemusatan latihan di Bali. 2 pemain lainnya, yakni Asnawi Mangkualam, Bahar, dan juga Rafael Strijk akan datang menyusul langsung ke Myanmar. Keduanya pun sudah diizinkan klub untuk main di Piala AFF. Adapun Hubner dan juga Jenner masih dalam tahap komunikasi. Kedua pemain diusahakan tetap bisa tampil dalam kejuaraan Dwi tahunan Asia Tenggara itu. Indonesia tergabung di grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Lawan pertama yang akan dihadapi Indonesia adalah Myanmar di Yangon pada Senin 9 Desember. Setelah itu skuad Garuda akan menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember. Tonggak sejarah kembali tercipta, kali ini timnas wanita Indonesia. Seperti kita tahu, sepak bola Indonesia tak henti-hentinya menciptakan sejarah mulai dari timnas kelompok umur, senior, dan kini timnas wanita Indonesia. Hal ini tentu menandai bahwa
Timnas Indonesia naik level. Timnas Putri Indonesia mencetak sejarah baru dengan memenangkan Piala AFF Putri 2024 setelah mengalahkan Kamboja dalam laga final yang berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane pada Kamis 5 Desember. Kemenangan ini juga menjadi pencapaian luar biasa bagi Garuda Pertiwi yang sebelumnya belum pernah mencapai partai puncak di turnamen ini. Jalannya pertandingan Indonesia versus Kamboja, Garuda Pertiwi berhasil menaklukkan Kamboja dengan skor meyakinkan 3-1. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Reva Oktaviani di menit ke-19 dan 57, serta Sydney Sarihopper di menit ke-35. Kamboja hanya mampu membalas 1 gol melalui tandukan Hawk Saudi pada menit ke-32. Indonesia memulai laga dengan begitu percaya diri. Pada menit ke-19, Reva Oktaviani membuka keunggulan lewat tendangan jarak dekat, memanfaatkan umpan silang akurat dari Katarina Stalin. Namun, Kamboja tidak tinggal diam. Pada menit ke-32, Hawk Saudi berhasil menyamakan kedudukan melalui tandukan tajam yang tidak mampu diantisipasi oleh kiper Laita Roati. Keunggulan Indonesia juga kembali terjadi hanya 3 menit berselang. Sydney Sarihopper, pemain diaspora berbasis di Amerika Serikat, mencetak gol kedua untuk Garuda Pertiwi setelah menyambar umpan datar dari Seva Imut. Skor 2-1 bertahan hingga turun minum. Kamboja juga sempat mengancam di awal babak kedua melalui peluang emas dari Chit Sapeum, tetapi tendangannya melambung di atas mistar. Garuda Pertiwi kemudian menegaskan dominasi mereka pada menit ke-57. Reva Oktaviani mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang dari Rosdilah Nurrohmah yang melakukan penetrasi brilian di sisi kanan lapangan. Pencapaian bersejarah Timnas Putri kemenangan ini juga menandai prestasi tertinggi Garuda Pertiwi di Piala AFF Putri. Sebelum ini pencapaian terbaik mereka adalah mencapai semifinal pada tahun 2004. Di sisi lain, Kamboja juga mencatatkan langkah besar dengan tampil di final untuk pertama kalinya, meski harus puas sebagai runner-up.